Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma dafa'anna al-bala' wal waba' wal fahsya' wal munkar innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma hawalaina wa la 'alaina. Amma ba'd, Bapak dan Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, yang tentunya dalam keadaan apapun kita memuja Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita dan qudwah kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkenan memberikan syafaat baginda sallallahu alaihi wasallam pada hari dan waktu di mana kita membutuhkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang Sirah Nabawiyah, dan pada pekan yang lalu kita sudah bahas tentang beberapa hal yang terjadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan malam ini kita akan masuk pada pembahasan di mana sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan cobaan yang begitu berat atas pilihan mereka mengikut dakwah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang kafir Quraisy sedikit frustasi betapa tekanan yang diberikan kepada Rasulullah, tapi tidak membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengendurkan dakwahnya. Begitu juga semakin ditekan manusia-manusia, orang-orang Quraisy dan penduduk Makkah, tetapi semakin banyak orang yang masuk Islam. Semakin banyak orang yang masuk Islam. Dan ini mengakibatkan tokoh-tokoh Quraisy itu mengencangkan tekanannya kepada para sahabat Nabi. Kalau itu orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki kabilah yang besar, maka orang-orang kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah bin Khalaf itu agak sedikit agak sedikit sungkan untuk melakukan intimidasi. Orang-orang yang masuk Islam dari kabilah-kabilah besar, orang-orang kaya, para saudagar, maka mereka berikan iming-iming kalau mereka meninggalkan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dikasih kompensasi, duit atau harta perniagaan dan lainnya. Tapi kalau yang masuk Islam itu orang-orang fakir, orang-orang miskin, kabilah-kabilah kecil, hamba sahaya, maka mereka lakukan di sana intimidasi, mereka lakukan penyiksaan. Sebagaimana yang dijelaskan oleh sahibul kitab Ar-Rahiq Al-Makhtum, ya. Bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, kana Abu Jahal iza sami'a bi rajulin qad aslama lahu syarafun wa mana'atun ambahu wa ajzahu wa akhzahu. Jadi ketika Abu Jahal mendengar ada seseorang yang masuk Islam, dia orang yang mulia, maka diberikan kepada mereka kompensasi berupa harta, uang dan sebagainya. Tetapi kalau yang masuk Islam itu adalah orang-orang fakir tadi, orang-orang du'afa, kabilah-kabilah kecil, maka mereka lakukan penyiksaan. Ada beberapa contoh misalnya. Utsman ibnu Affan
itu kan orang kaya, saudagar sukses, dan orang terpandang dari kabilah Quraisy juga. Memang orang-orang kafir Quraisy tidak berani untuk memegang Utsman. Tapi keluarga Utsman sendiri. Ammu Utsman bin Affan, pamannya Utsman ibnu Affan, sebagaimana Rasulullah justru yang menghalangi dakwah Rasulullah. Orang yang pertama yang melukai Rasulullah dalam berdakwah, yang menghina Rasulullah dalam berdakwah itu pamannya, Abu Lahab, orang terdekat. Karena itu tadi orang yang luar belum sanggup. Karena ini kabilah kuat. Ini orang-orang terpandang. Utsman bin Affan begitu juga. Yang melakukan intimidasi, yang melakukan penekanan itu adalah pamannya. Paman dari Utsman ibnu Affan. Dan ketika itu Utsman ibnu Affan ditutup dengan benda lalu diasapi dari bawah. Coba bayangkan bagaimana itu. Ya batuklah, iya kan? Megaplah. Itulah yang dirasakan oleh Utsman ibnu Affan. Yang dirasakan oleh Utsman ibnu Affan. Baik. Kemari lagi fokusnya, jangan ke hujan. Baik. Biar dapat ilmu tarikhnya, jangan ilmu hujannya dapat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu Utsman ibnu Affan megap. Dibuat satu wadah tertutup, Utsman di dalamnya, lalu dari bawah dia sapi. Coba bayangkan, macam ikan sale kan? Pernah makan ikan sale, Pak? Begitu. Baik. Kemudian Mus'ab ya bin Umair. Nah, ini selalu kita dengar tokoh ini ya. Ini beliau ketika dia masuk Islam, maka beliau tidak dikasih makan oleh Tuhan. Tak dikasih asupan gizi. Usahakan yang bergizi, makanan saja pun untuk mengenyangkan perutnya tak dikasih, diembargo. Minuman tak dikasih. Dan beliau ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dikeluarkan dari rumahnya. Wa kana min an'amin nasi 'aishan. Sebelumnya ini Mus'ab bin Umair ini seorang anak yang dimanjakan oleh ibunya. Anak yang sangat dimanjakan. Itu kulitnya halus, orangnya ganteng, putih. Ini bukan orang Arab Badui, tapi memang orang Arab kota. Putih, bersih, kan begitu. Tetapi Mus'ab bin Umair ini masuk Islam. Seorang anak muda yang cerdas. Itu biasanya orang anak muda yang cerdas, yang memiliki objektivitas, itu akan menerima kebenaran. Mudah menerima kebenaran. Beda kita dengan yang tua-tua ini kan. Udah mengendap lama informasi, itu payah untuk merubahnya. Tetapi kalau anak muda itu mudah. Makanya nanti orang-orang yang masuk Islam itu yang pertama sekali anak-anak muda. Itu Ali itu anak muda. Abu Bakar itu belum usia 40 tahun dia masuk Islam. Umur-umur 30 tahun. Umur-umur 25 tahun. Itu kebanyakannya yang masuk Islam. Bilal bin Rabah begitu juga. Ya kan? Ammar bin Yasir nanti seusia Nabi kita Muhammad SAW. Masih orang-orang muda. Ya. Jadi, ketika dia mendengarkan Al-Quran, dia mendengarkan nasihat-nasihat Nabi dan ajakan Nabi, dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Coba bayangkan, seorang anak muda yang dimanja, yang nyamuk pun tak boleh menggigitnya, kan begitu? Kemana dia berangkat ikut dalam pandangan mata ibunya, diikuti oleh mata ibunya kemana anak itu, semakin sayangnya. Tapi ketika dia masuk Islam, sangat kesal sekali ibunya. Dan dia tak dikasih makan, diembargo. Tak dikasih makan. Dan dikeluarkan dari rumahnya, terlonta-lonta. Sampai ini kulitnya kena terik matahari, bersisik seperti sisiknya ular. Padahal tadi begitu mulusnya, ya, Mus'ab bin Umair. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, ada lagi sahabat yang bernama Suhaib bin Sinan Ar-Rumi. Suhaib bin Sinan Ar-Rumi ini ketika dia menerima Islam, lalu dia disiksa oleh tuannya.
Disiksa oleh Tuhan. Sampai-sampai dia kehilangan ingatan. Sampai-sampai kehilangan ingatan. Begitu kuatnya siksaan kepada beliau. Itu Suhaib bin Sinan. Padahal kita lihat ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa yang dijanjikan Rasulullah? Tidak ada harta di situ. Tidak ada kedudukan di situ. Justru menentang arus yang begitu dahsyat dan besar. Tapi ini memang ketika Allah membukakan hidayah, hidayah itu diiringi dengan kecerdasan dan sikap objektif itu, maka Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, dikatakan dia Ar-Rumi karena keturunan dari Romawi. Ya, orang-orang Romawi. Jadi keturunan Eropa, biasanya itu di Syam. Tempatnya dulu ya. Jadi la yadri ma yaqul, sehingga dia tidak tahu apa yang dikatakan. Mungkin dihantam kepalanya, dihantam tengkuknya. Jadi seperti itu ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian antum kenal dengan tokoh ini karena sering dibicarakan, Bilal bin Rabah, Maula Umayyah bin Khalaf. Maula itu begini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Ada seseorang memiliki hamba sahaya. Memiliki hamba sahaya. Maka hamba itu dikatakan abdun. Tuannya itu dikatakan maulanya. Tuan dari hamba itu. Ini orang-orang yang menjadi hamba itu begini. Dia dilahirkan oleh seorang hamba sahaya. Dan asal usulnya hamba sahaya itu adalah ketika dua kelompok berperang, lalu kelompok yang satu dikalahkan, ditawan dan tidak bisa ditebus oleh keluarganya, oleh penguasanya, maka ini jadikan hamba sahaya. Dan mereka diperjualbelikan. Siapa yang mau? Dan ingat waktu kita membahas pertama kali dulu, itu orang-orang di zaman itu ketika dikeluarkan dari komunitasnya, dari kabilahnya, maka itu satu siksaan yang sangat besar. Kemana dia mau mengadu? Keliling padang pasir. Kemana dia mau lari? Kalau dia lari ke padang pasir adalah kematian. Dia harus memilih tinggal di situ dengan tuannya dan diperbudak. Jadi Bilal bin Rabah ini, dia maulanya Umayyah bin Khalaf. Nanti dalam perang Badar ya, kita akan lihat nanti bagaimana Bilal dengan tuannya ini. Nanti akan ada cerita yang agak lucu sedikit ya, tentang Umayyah bin Khalaf dan Bilal bin Rabah dengan sahabat yang menangkap Umayyah bin Khalaf ini. Lalu ketika itu Bilal masuk Islam. Bilal ini seorang yang disayangi sebenarnya oleh Umayyah bin Khalaf karena suaranya bagus. Itu suaranya bagus. Kalau ada acara-acara tertentu, ada halakoh-halakoh minum khamar, itu kan biasanya kan ada nasyidnya. Itu dari dulu memang. Kalau lagu-laguan dan musik-musik itu selalu berhubungan dengan khamar. Dan selalu berhubungan dengan wanita. Makanya kita bahas kemarin, bahwasanya tandingan yang diberi oleh orang kafir Quraisy untuk mengasingkan manusia agar tidak mendengar Al-Quran, maka itu adalah nyanyi-nyanyian, musik. Karena manusia cenderung kepada musik. Kan begitu? Dan Bilal itu suaranya sangat bagus sekali. Makanya nanti dia menjadi muadzin dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Umayyah bin Khalaf tatkala mengetahui Bilal bin Rabah masuk Islam, apa yang dilakukannya? Dia laksana dikejutkan oleh halilintar. Maka dia melakukan penyiksaan. Penyiksaan yang dia lakukan pertama adalah diikat lehernya. Diikat lehernya dengan tali, kemudian disuruh anak-anak untuk menggeret bahkan menariknya. Dibawa keliling kota Makkah itu. Seperti itulah. Seakan-akan dia seekor binatang yang dipermainkan oleh anak-anak. Setelah itu ikhwah, wa yatufuna fi jabali Makkah, lalu berkeliling di bukit-bukit kota Makkah itu, diseret, maka sampai membiru. Bilal itu orangnya hitam. Coba antum bayangkan, hitam pun nampak bekas biru di lehernya, semakin kencangnya ikatan itu. Kemudian lalu beliau pun merasa begitu luar biasa siksaan pada dirinya. Dia hanya mengatakan ketika dibawa kepada Umayyah bin Khalaf, Ahad, Ahad. Ahad, Allah yang Esa, Allah yang Esa.
Kemudian makin murkalah Umayyah. Ditinggikannya lah siksaan itu. Apa itu? Summa yadribuhu bil 'asa. Maka dipukullah ini Bilal bin Rabah dari kaki sampai ke kepala, disiksa oleh Umayyah bin Khalaf. Umayyah itu orangnya besar. Coba antum bayangkan bagaimana tangan yang besar itu menghentakkan dengan emosi, memuncak, itulah dipukulkan kepada Bilal bin Rabah. Memang Bilal bin Rabah itu orangnya kuat memang. Besar, kuat. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah masih juga mengatakan ahad-ahad. Lalu dia didudukkan di tengah matahari terik. Coba antum bayangkan, kalau antum umrah atau haji misalnya, didudukkan seseorang tanpa baju, itu di tengah-tengah terik matahari. Mungkin 40 derajat Celcius. Ditegakkan di situ dia, didudukkan dia di situ. Masih mengatakan ahad-ahad, tak dikasih makan, masih mengatakan ahad-ahad lagi. Lalu dia ditelentangkan dan diseret di tengah-tengah gurun pasir yang panas itu. Lalu masih mengatakan ahad-ahad, lalu ditimpakan lagi di atas dadanya batu-batu besar. Memang ukurannya kalau bukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala sudah wafat ini Bilal bin Rabah. Ini perlu kita pelajari sebenarnya. Allah jelaskan, Allah bikin sejarah seperti ini agar kita paham. Untuk mendapatkan kebenaran itu butuh pengorbanan. Hari ini kita untuk mendapatkan ilmu butuh pengorbanan. Hanya butuh sedikit waktu duduk di majelis ilmu. Hanya butuh sedikit kesabaran dari rintik-rintik hujan, misalnya kan begitu. Para sahabat dulu ikhwah, ketika mereka masuk Islam, Masya Allah, pasti mereka dicercap, pasti mereka dihina, pasti mereka disiksa. Seperti Bilal bin Rabah. Lalu ketika itu ikhwah, ini dalam pandangan Umayyah bin Khalaf, ini matilah ini Bilal ini. Maka ketika udah terengah-engahlah Bilal dengan batu besar yang ada di dadanya, melintas kebetulan Abu Bakar As-Siddiq. Lalu nampak Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar pun mendekati Umayyah bin Khalaf dan menawar Bilal bin Rabah. Maka Bilal bin Rabah pun nampak ini kan gak akan cannya hidup ini. Berarti ini orang akan membeli mayit, akan beli bangkai, kira-kira begitu. Maka dijual kepada Abu Bakar As-Siddiq. Coba ya, dijual kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dan beliau beli dengan 7 awak atau 5 keping perak. Kira-kira begitu ya. Lalu Abu Bakar setelah itu fa'ataqahu. Lalu Abu Bakar memerdekakan orang. Ketika sudah dimerdekakan, dibeli dari tuannya, lalu dikatakan merdeka kepada budak hamba sahaya itu Bilal bin Rabah, maka dia merdeka seperti orang yang biasa. Maka dia tidak ada lagi yang yang menjadi maulanya di situ, tuannya di situ. Karena dia sudah menjadi orang merdeka. Dia sama dengan yang lain, walaupun statusnya kelas bawah. Statusnya kelas bawah, ya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada seorang lagi yang bernama Ammar bin Yasir. Ini seorang sahabat. Ini dia Maula Bani Makhzum. Maula Bani Makhzum. Maula Bani Makhzum ini itu sama dengan kabilahnya Abu Hakam. Masih ingat Abu Hakam? Siapa dia Abu Hakam? Abu Jahal. Satu kabilah dengan Abu Jahal, namanya kan Abu Hakam. Ya. Aslama huwa wa abuhu wa ummuhu. Dia masuk Islam, dia mendengarkan Al-Quran, datang ke Darul Arqam, dia dengarkan Al-Quran, lalu Nabi mengajaknya masuk Islam. Anak muda ini, yang cerdas ini, dibukakan oleh Allah mata hati dan dia meluk Islam. Tetapi dia tidak berhenti. Dia mengajak ayahnya dan mengajak ibunya masuk Islam. Dan ayah dan ibunya juga masuk Islam. Kemudian, ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lalu sampailah berita kepada Abu Jahal. Karena ketua dari Bani Makhzum ini adalah Abu Jahal, Abu Hakam tadi. Coba bayangkan dari kabilah dia berani untuk mengikut agama musuhnya. Itu antum bayangkan betapa sakit hatinya itu kan. Maka beliau pun mendatangi keluarga ini, keluarga Yasir ya. Keluarga Yasir. Lalu ikhwah,
Wa marra bihim, kemudian yukhrijunahum, lalu Abu Jahal pun keluar mendatangi mereka, ditemukanlah Ammar, ditemukanlah Yasir ayahnya, dan ditemukan juga ibunya Sumayyah. Nama ibunya Sumayyah. Lalu apa yang terjadi? Coba antum bayangkan, seorang kepala suku berani menentangnya. Apa yang terjadi? Marahnya memuncak. Maka disiksalah Yasir. Disiksa Yasir. Itu diseret dengan kuda ke kanan dan ke kiri. Dibuka bajunya di tengah-tengah terik matahari. Disiksa. Dengan emosi yang memuncak, yang memarah, Abu Jahal itu membawa batu-batu besar dan dihimpitkan kepada Ammar bin Yasir. Kepada Yasir. Dihimpitkan kepada beliau. Kemudian ikhwah yang dirahmati Allah, disiksa terus-menerus, tak dikasih makan. Diterik-terik matahari, begitulah berhari-hari. Begitulah berhari-hari. Ammar pun begitu juga disiksa. Ayah disiksa, anak disiksa, dan istrinya juga disiksa. Agar meninggalkan agama Islam. Baik ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kita ya kan sebagian kaum muslimin hanya lapar sebentar saja, mungkin sehari 2 hari, dibawa Indomie, disuruh untuk mengatakan haleluya, kan begitu kan, disuruh untuk mengatakan perkataan-perkataan yang lain, udah selesai imannya. Iya kan? Selesai iman. Ini coba bayangkan bagaimana Ammar bin Yasir. Oleh sebab itulah, maka kita jangan pernah mengatakan ini, karena sebagian orang mengatakan begini. Andai saja aku hidup di zaman Nabi. Kan kita kan? Betapa enaknya itu bisa bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tidak pikirkan apakah iman antum sama dengan imannya orang-orang ini? Karena lapar sebentar saja pun udah tak sanggup. Iya kan? Sebentar saja lapar udah nggak sanggup. Sedikit saja pun kekurangan uang sudah segalanya. Hitam dunia ini menurut kita. Iya kan, kalau ada orang yang menawarkan sesuatu, alah, haram-haram sikit tidak mengapalah, kan begitu. Hanya sikit saja kan begitu. Baik, coba lihat bagaimana Ammar bin Yasir. Yasir begitu juga ayah dari Ammar dan juga Sumayyah. Lalu ikhwah yang dirahmati Allah, Rasulullah melintas, nampak ini keluarga Yasir ini. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sabran ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Hanya itu yang dikatakan Nabi. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kamu adalah surga. Hanya itu kata Nabi. Nabi tidak membantu. Ini menunjukkan ya, bagaimana marhalah dakwah. Dakwah itu sesuai dengan hukum kauniyah, hukum alam. Jangan dianggap langsung ada mukjizat. Ya, jangan langsung ada pertolongan Allah karena kita orang benar langsung datang ke situ pertolongan Allah, tidak. Nabi SAW tidak menghalangi Abu Jahal untuk menyiksa Ammar bin Yasir dan Yasir serta Sumayyah ibunya. Enggak dihalangi. Kenapa? Karena secara hukum kausalitas begitu, hukum kauniyah begitu, enggak akan mungkin. Nabi mampu untuk mencegah karena ini adalah maulanya. Dia adalah maulanya. Tidak akan mungkin. Nabi hanya mengatakan dengan perkataan, sabran ala Yasir. Sabarlah wahai keluarga Yasir. Sesungguhnya tempat kamu, fa inna mau'idakum al-jannah. Tempat kamu adalah surga. Tempat kamu adalah surga. Hanya itu yang dikatakan Nabi. Ini juga ikhwah yang dirahmati Allah. Dalam segala sesuatu pun harus sesuai dengan hukum-hukum kauniyah. Karena hukum-hukum kauniyah itu sunnatullah, itu Allah ciptakan juga untuk mengatur semesta. Coba lihat pada fase Makkah. Adakah diperintahkan Allah berperang? Tidak, ikhwan. Apakah ketika Nabi hijrah ke Madinah langsung disuruh untuk berperang? Tidak. Tidak. Tapi dipersiapkan dulu strategi, dipersiapkan dulu personil, dipersiapkan senjata. Yang paling penting dipersiapkan imannya. Itu dia. Maka pada fase Makkah itu yang disiapkan adalah basic keimanan para sahabat itu. Oleh sebab itu maka ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika itu ikhwah,
Lalu dikencangkan oleh Abu Jahal lah siksaan kepada keluarga ini. Wafatlah Yasir di hadapan anaknya Ammar, di hadapan istrinya Sumayyah. Wafat. Lalu Sumayyah diminta oleh Abu Jahal untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad dan mencerca Nabi Muhammad. Dia enggak mau. Bahkan semakin kukuh keimanannya dengan ungkapan Nabi, "Inna mau'idakum al-jannah." Sesungguhnya tempat kamu nanti surga. Kira-kira kalau ada nabi yang mengatakan begitu, kita pun barangkali mau ya? Mau ya Pak ya? Belum tentu keimanan kita. Karena masih banyak orang berdoa, Allahumma tawwil umurana. Gitu kan. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Iya kan? Jadi ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba pilihan Sumayyah. Sumayyah bintu Khayyat ya. Sumayyah ini wafatnya tahu, sangat menyedihkan, sangat menyedihkan. Diambil oleh Abu Jahal, Abu Hakam itu pedang, tombak, lalu itulah yang dimasukkan dari bawah sampai ke atas tembus. Coba antum bayangkan. Dari di antara dua kakinya terus langsung ke atas. Sedikit dia masukkan, masih juga ahad, sedikit dia masukkan dan begitulah terus. Coba antum bayangkan. Bagaimana imannya Sumayyah binti Khayyat. Masya Allah. Oleh sebab itulah, maka orang-orang yang hidup di zaman Nabi itu adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan. Allah lihat hati manusia, maka hati yang paling bersih itu hati siapa? Hati Nabi kita Muhammad SAW. Baru hatinya para sahabat. Hatinya para sahabat. Betapa murninya tauhid mereka. Betapa murninya, betapa kuatnya dan tumbuhnya iman mereka. Jadi, ikhwah, kemudian maka wafatlah Sumayyah beserta Yasir, beserta istrinya Sumayyah. Wafat dalam keadaan syahid. Dan beliaulah seorang wanita yang pertama kali menjadi syahidah. Dialah orang yang pertama kali dari perempuan yang mati syahid. Dialah orang yang pertama kali yang mati syahid. Itu Sumayyah. Kemudian bagaimana dengan Ammar? Ammar si anak muda terus disiksa. Terus disiksa oleh keluarga dari Bani Makhzum ini. Disiksa. Dan bukan hanya dia, ada beberapa dari Bani Makhzum itu ikut masuk Islam. Terus disiksa, terus disiksa. Dan di antara mereka ya, adalah Ammar tadi. Dan Ammar ini kena sudah linglung, begitu berat siksaan itu, akhirnya apa? Ketika dia disuruh untuk mengucapkan kata-kata kufur, maka terucapkan oleh Ammar. Terucapkan oleh Ammar bin Yasir kata-kata kufur. Dan ketika disuruh dia untuk mencaci Nabi Muhammad, terucapkanlah dari mulutnya cercaan-cercaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ikhwah, ketika itu dia pun datanglah. Setelah dia sembuh, dia pun datanglah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia datang kepada Rasulullah dengan begitu menggigil, ketakutan, sedih. Dia katakan bahwasanya dia telah mengucapkan kata-kata kufur, mengucapkan kata-kata syirik, mengucapkan kata-kata cercaan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan fil Lata wal Uzza khairan. Dia katakan Lata yaitu berhalanya orang-orang kafir Quraisy, wa Uzza khairan. Dia katakan ada kebaikan. Lalu dia ungkapkanlah ini kepada Rasulullah SAW. Wa ja'a bakiyan mu'tadziran ila Nabi. Dia datanglah dengan menangis kepada Nabi dan menjelaskan keadaannya. Apa dijawab oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam? Yang menjawab bukan Rasulullah. Ya. Yang menjawab bukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ayat turun langsung kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman.
Lalu siapa yang kafir, mengucapkan kata-kata kafir, siapa yang kafir setelah beriman, maka dicerca oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang kufur setelah beriman. Namun dikecualikan illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa. Dia dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kufur, wa qalbuhu mutmainnun bil iman, tetapi hatinya tenang dengan keimanan. Karena terpaksa. Jadi ini ikhwah yang dirahmati Allah, bahwasanya kalau seseorang dipaksa untuk menjadi kafir dan itu sudah dalam keadaan darurat, daruratnya itu sudah sampai kepada nyawa antara hidup dan mati, itu dibolehkan untuk memilih. Memilih mati atau memilih mengucapkan kata-kata kufur tapi imannya menolak kekufuran. Sebagaimana dulu banyak yang terjadi di mana di Spanyol dulu ketika terjadi inkuisisi. Terjadi di situ pembantaian, banyak orang-orang yang pura-pura mengikut agama Nasrani waktu itu karena dipaksa mereka. Tetapi akhirnya dicurigai oleh penguasa Spanyol waktu itu, maka mereka juga dibantai dan dibunuh. Dibantai dan dibunuh. Jadi boleh dipilih. Apakah kita mau mati dalam keadaan iman atau menyembunyikan keimanan. Karena ini dalam keadaan darurat. Akhirnya Ammar bin Yasir itu selamat. Ammar bin Yasir itu berasal dari Yaman. Itu orangnya tinggi, dadanya bidang besar. Nanti ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini seorang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat dicintai oleh Rasulullah. Waktu kita 40. Ada 10 menit lagi ya. Baik. Itu orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beliau sewaktu membangun Masjid Nabawi, itu kan para sahabat mengangkat batu-batu. Batu-batu. Jangan bayangkan dengan batu bata macam kita sini, batu-batu besar. Setiap orang membawa satu batu bata. Batu besar itulah, bukan batu bata ya. Batu yang besar itu. Tapi beliau ini mengangkat sampai 2 batu. Coba bayangkan pertama semangatnya dia untuk membangun Masjid Nabawi. Yang kedua adalah memang badannya kuat. Keimanannya teguh kan begitu. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur beliau. Ini badannya semua habis kena tanah berdebu, ya kan begitu. Tinggal putih seperti kena tepung kan begitu kan, karena semangatnya itu untuk membangun Masjid Nabawi. Lalu Nabi mengatakan, maka siapa yang di antara kaum muslimin, ya, siapa yang memerangi Ammar bin Yasir, maka dia adalah orang yang orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti akhirnya ini temukan ada 2 kelompok kaum muslimin berperang, yaitu antara Ali dan Muawiyah. Ali dan Muawiyah nanti akan dibahas nanti pada perang Siffin, ya. Para sahabat melihat kemana si Ammar itu berpihak. Apakah berpihak kepada Ali, apakah berpihak kepada Muawiyah? Sebenarnya nantilah panjang ceritanya di situ ya. Di dalam kisah itu sebenarnya yang menyebabkan mereka berperang itu mereka sudah mau damai, Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Tetapi orang-orang Khawarij sebagian masuk ke kelompok Ali, sebagian masuk pada kelompok Muawiyah dan mereka berperang, membuat perang fiktif. Lalu akhirnya mendengar ada pengkhianatan dari pihak Ali, ada pengkhianatan dari pihak Muawiyah, lalu mereka berperang. Sebenarnya tidak mau berperang antara Ali dan Muawiyah, terjadi perperangan. Maka dilihat sebelah mana Ammar bin Yasir, akan begitu. Dia sebelah mana? Sebelah Ali bin Abi Thalib. Jadi Nabi mengatakan bukan kufur ya, tapi orang yang durhaka. Orang yang durhaka. Nanti kita bahas pada perang Siffin. Kemudian ada tokoh yang lain. Ada tokoh yang lain yang juga disiksa, yaitu Abu Fukaihah. Namanya itu Aflah. Ini juga disiksa, dia seorang budak juga. Dan dia ini juga dimerdekakan. Tadi dimerdekakan oleh Abu Bakar, ini juga yang memerdekakan Abu Bakar. Khabbab bin Arad. Ini juga dimerdekakan. Siapa yang memerdekakannya? Abu Bakar juga yang memerdekakan. Memang Abu Bakar itu saudagar sukses, tapi hartanya di kota Makkah itu
itu habis memerdekakan para budak-budak yang disiksa oleh majikan-majikannya. Banyak tokoh-tokoh yang lain ikhwah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada Zinnir, begitu juga ya. Ada Ummu Ubais, ada Jariyah, Amr bin Muammil. Banyak, pokoknya ikhwah, banyak sekali kaum muslimin yang disiksa waktu itu. Dan penyiksaannya pedih. Dan sebahagian mereka itu wafat. Sebahagian wafat. Dan sebahagian itu ikut nanti hijrah ke kota Madinah. Maka hikmah yang kita petik di sini adalah bahwasanya dakwah Islam itu bukan hadir begitu saja di bawah dengan berjalan di atas permadani, tidak. Tetapi Islam ini dibangun dakwahnya itu dari darah, air mata, tulang, daging, harta dan sebagainya. Hari ini kita tinggal menikmati qala Rasulullah, qala Allah Ta'ala, qala sallallahu alaihi wasallam, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, tinggal mengamalkan saja. Belum lagi nanti kita melihat bagaimana peperangan-peperangan. Bagaimana hijrah ke Habasyah. Bagaimana mereka harus meninggalkan rumahnya, hartanya, ternaknya, sebagainya. Maka mereka betul-betul diuji pada dirinya. Diuji pada hartanya, diuji pada kedudukan. Semuanya diuji. Oleh sebab itulah ya, sebagaimana kita katakan, kalau kita meminta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta surga, maka siaplah antum untuk diuji. Kalau antum mengatakan, ya Allah masukkan aku ke dalam surga, Allahumma adkhilni jannah, apalagi jannatal firdaus, ya, pasti antum akan diuji. Karena nggak mungkin antum nggak diuji. Karena orang-orang yang masuk ke dalam surga itu adalah orang-orang yang lulus seleksi dari ujian-ujian. Ujian syahwat, ujian syubhat, ujian bala dan sebagainya. Am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah kamu mengira kamu akan masuk surga sebelum Allah melihat siapa di antara kamu yang sungguh-sungguh menjalankan agama Allah ini? Siapa di antara kamu yang bersabar? Sungguh-sungguh dan bersabar. Ini dua kata kunci orang-orang yang masuk surga. Oleh sebab itu, kalau antum semakin bertambah keimanan, jangan harapkan semakin enjoy hidupnya, tidak. Semakin berat cobaan kita. Mungkin cobaan itu pada diri sendiri. Kita ingin membersihkan harta-harta kita. Mungkin juga cobaan itu pada keluarga-keluarga kita. Kita ingin mendakwahkan keluarga-keluarga kita. Mungkin saja pada kedudukan kita. Kita harus lengser dari kedudukan-kedudukan kita. Demi surga. Demi Allah. Untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Mesti ada sebuah pengorbanan dari kita semua. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemiskinan itu biasa. Kefakiran itu biasa. Kehinaan itu biasa. Memang itulah sunnatullah untuk menuju surga Allah. Tetapi jangan pernah antum meminta untuk diuji. Mintalah kepada Allah diuji seukuran kemampuan kita. Demikian saja ikhwah yang dirahmati Allah. Sudah habis waktu ya? Habis? Hah? 5 menit. Ada pertanyaan yang masuk, yaitu dari Pak Agus ya. Ini tentang puasa bid. Kapan dilakukan puasa bid? Puasa bid itu hadis dari Nabi kita SAW, itu berhubung puasa pada bulan purnama 13, 14 dan 15. 13, 14, 15. Namun kalau kita tidak mempuasakannya, kata Syekh bin Baz di dalam fatwanya, itu boleh dilakukan pada 10 awal. Artinya pada 10 awal kita puasa 3 hari. Atau pada 10 akhir kita puasa 3 hari. Kalau kita tidak bisa melakukan pada 10 pertengahan. Kan 30 kan? Nah, pada 10 pertengahan boleh dilakukan. Nah, jadi puasa itu. Karena pada intinya seyogyanya kita minimalnya 1 bulan itu 3 hari berpuasa. 3 hari berpuasa. Jadi paling minimalnya itu. Kalau nggak bisa kita puasa Senin Kamis, ya puasa 3 hari dalam sebulan. Dan sesuaikan dengan puasa bid. Ya kan? Atau kalau bisa ya puasa Daud. Jadi nggak sukar lah ya. Baik ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian tadi ada pertanyaan dari Pak Nadri tentang masalah itu. Begini. Umat-umat dahulu kalau mereka melakukan kemaksiatan,
maka langsung dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi umat Nabi Muhammad tidak. Umat Nabi Muhammad uh, dijauhkan dari azab yang seperti terjadi pada Nabi Nuh, pada nabi-nabi yang lain. Ditunggu sampai hari kiamat. Kalaupun ada tsunami, ada ini hanya azab-azab yang kecil, tidak seperti nabi-nabi dulu. Umat Nabi Muhammad tidak akan dibinasakan. Siapa itu umat Nabi Muhammad? Adalah umat yang hadir di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diutus. Ya kan? Ada yang mereka menerima Islam, ada yang kafir dan sebagainya. Baik. Kemudian ikhwah, dan ini kesempatan bagi kita. Memang Nabi sudah menjelaskan itu mukjizat. Bahwasanya semakin mendekati akhir zaman, tantangan umat Islam itu semakin berat. Dan umat Nabi Muhammad itu ada 4 fase. Fase Khulafa'ur Rasyidin, fase raja-raja, maksudnya turun-temurun kerajaan, baru fase pemerintahan yang zalim, baru fase kemarin terakhir, yaitu fase Khilafatun Nubuwah. Kembali seperti fase awal. Fase ketika Abu Bakar, Umar, Utsman, fase kemajuan. Kita ini sedang berada pada fase kezaliman. Pada fase penguasa-penguasa yang zalim. Ya. Di dalam umur umat Islam itu. Tetapi ikhwah, yang akan menjadi pemimpin-pemimpin, mujahid-mujahid pada fase terakhir ini, Khilafatun Nubuwah, itu adalah anak keturunan dari fase yang penguasa yang zalim ini. Disinilah kesadaran mereka bangkit mengajari anak-anaknya, kembalikan kepada Al-Quran, kembalikan kepada sunnah, kembalikan kepada amal para sahabat. Inilah yang nanti yang mengisi fase keempat, anak keturunan mereka. Jadi amal mereka sama dengan amal Khulafa'ur Rasyidin. Artinya begini, mengikut Al-Quran sunnah. Begitu juga pada fase yang keempat nanti. Kan tidak muncul begitu saja, lahir macam cendawan untuk fase keempat. Pasti dari fase ketiga. Nah, orang-orang yang betul-betul istiqomah, betul-betul orang-orang yang betul-betul kuat keimanannya, orang-orang yang betul-betul dalam keilmuannya. Ini nanti yang untuk mengisi pada fase. Kalau hari ini berkembang dakwah-dakwah yang mengajak kita kembali kepada Al-Quran, Sunnah Nabi, amal para sahabat, itu tidak akan bisa dibendung. Karena ini adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun dakwah ini dijepit dan sebagainya, ini akan tetap tumbuh, Semakin dijepit semakin berkembang. Karena ini takdir yang tidak bisa kita rubah. Termasuk hari ini penguasa-penguasa zalim di dunia ini. Semoga negara kita tidak ya. Di dunia ini penguasa-penguasa zalim, bagaimanapun kita tidak akan bisa menghilangkan kezaliman. Karena itu sebuah takdir. Bukan berarti kita harus pasrah, tidak. Bukan harus pasrah ya, tidak. Tetapi ikhwah, artinya kita juga harus tahu antara realita dan nas menjelaskan tentang keadaan umat Islam. Jadi oleh sebab itulah ikhwah yang Allah, banyak bersabar kita ya. Di era-era ini jangan mudah terprovokasi, ya kan? Dan jangan mudah-mudah yang lain-lain. Tetaplah berjalan istiqamah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah fase fitnah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.